Rista. Baik, rekan Reza, boleh dijelaskan bagaimana peristiwa itu sebenarnya terjadi? Ya, baik. Jadi dari pantauan kami di lapangan dan juga penelusuran ini ya, penghimpunan keterangan dari para warga. Jadi eh, dari video viral yang terjadi, yang diperlihatkan, yang sudah tersebar di media sosial itu, eh, ternyata hal tersebut tidak diketahui oleh warga sekitar. Jadi narasi yang menyebut bahwa ada penistaan agama, dugaan penistaan agama ya maksud kami, kemudian ada perusakan masjid, itu juga tidak benar karena warga sendiri eh, sampai saat ini masih melakukan ibadah seperti biasa dan waktu peristiwa itu terjadi cukup tepat ya dari tengah malam sampai dini hari sehingga saat warga hendak salat subuh eh, perabotan atau barang-barang yang ada di masjid tersebut sudah kembali rapi. Jadi untuk kronologinya sebenarnya dari penuturan kepala desa dan juga warga setempat, eh, marbot masjid atau penjaga masjid ini saat hari Kamis ya tanggal 23 Oktober kemarin eh, hingga tengah malam sempat masuk ke masjid untuk mengusir kelelawar untuk keluar, kemudian kembali pulang untuk beristirahat. Namun hingga sekitar pukul 1.30 ya atau setengah dua dini hari, eh, Bapak Marco tersebut yang bernama Pak Paiman diketok-ketok atau dibangunkan oleh orang-orang yang datang dengan dua mobil dan mereka itu menurut warga tidak dikenal ya orang luar bukan warga sekitar. Mereka membangunkan Pak Marbot hingga akhirnya mengajak ke dalam masjid untuk memberitahu ada barang-barang di dalamnya yang eh, katakan begitu. Jadi ada meja kursi mimbar, ada eh, stand mikrofon dan juga ada satir juga yang terjatuh. Jadi seperti dijatuh-jatuhkan begitu, ada yang dibalik. Kemudian orang-orang tersebut juga merekam video ya, menurut warga ya, merekam video dan eh, hingga akhirnya video tersebut bisa viral. Kemudian setelah itu eh, masjid ditinggal dan warga yang saat itu hendak salat subuh ya sekitar pukul 3.30 atau 4 dini hari. eh, mohon maaf, mohon maaf, saya ulangi. Warga yang hendak menunaikan sholat subuh saat itu sudah mendapati barang-barang di dalamnya itu sudah kembali rapi. Dan warga pun juga tidak tahu siapa yang merapikan kembali atau siapa yang mengacak-acak isi di dalam masjid. Eh, dan itu menurut warga tidak sesuai dengan apa yang tersebar ya di media sosial yang menarasikan adanya perusakan, kemudian adanya dugaan penistaan agama, dan lain sebagainya. Sehingga dari pantauan kami sedikit ada penyimpangan informasi di sini. Begitu Alfarista. Lalu bagaimana kondisi terkini masjid tersebut, rekan Reza? Ya, dari pantauan kami semalam, para warga, para jemaah tempat tetap menunaikan ibadah ya, salat maghrib, salat isya, kemudian ada doa-doa, pengajian, seperti pada umumnya, dihadiri oleh tokoh agama setempat, takmir masjid juga, dan kepala desa. Dan semuanya rapi, dari pantauan kami juga tidak ada barang-barang yang rusak, tidak ada hal-hal yang eh, terlihat seperti di video yang atau yang tersebar begitu. Sehingga warga sendiri juga sudah sepertinya sudah sedikit melupakan atau tidak menganggap itu hal yang besar. Sehingga mereka menganggap keramaian itu hanya terjadi di media sosial dan infonya masih simpang siur. Begitu Alfarista. Terakhir, rekan Reza, apa upaya dari pihak kepolisian menanggapi hal ini? Ya, baik kemarin kami juga telah mendapatkan konfirmasi dari pihak Polres Semarang. Kapolres Semarang eh, tengah mendalami ya, mengaku pihaknya telah mendalami kasus ini dan juga terdapat eh, pihak yang melakukan aduan atau berkonsultasi dengan Polres untuk nantinya bisa melayangkan laporan untuk mengurus laporan ya terkait hal tersebut. Ini menurut kami ada dua kemungkinan yang akan disidik oleh pihak kepolisian. Yang pertama, pelaku yang mengacak-acak isi masjid, kemudian
perekam video atau yang menyebarluaskan video tersebut karena berpotensi menimbulkan kebencian, kegaduhan dan bisa terancam pidana juga sehingga saat ini polisi masih menyelidiki, masih mengumpulkan bukti dan juga mengurus terkait pihak yang akan melaporkan hal tersebut. Nanti kita tunggu seperti apa